Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan berkunjung ke negara India, di mana seorang wanita menjadi korban pembunuhan hanya demi kehormatan keluarga. Berawal dari sang wanita yang ingin pisah dari suaminya yang keras. Hal itu akan mempermalukan keluarga sang suami, sehingga membuat ibu mertuanya murka. Ibu dan suami wanita tersebut lalu bersekongkol untuk menghabisinya. Lantas bagaimana kisah ini terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Surjit Kaur Atwal adalah wanita keturunan India Inggris yang lahir pada 17 Juli 1971. Surjit dibesarkan di pinggiran kota Fulham, Coventry, Inggris. Di usianya yang ke-16 tahun, Surjit dinikahkan secara paksa oleh keluarganya dengan seorang pria bernama Sukhdev Singh Atwal yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Surjit dinikahkan dengan Sukhdev sebab keduanya sama-sama etnis Punjab dan berkeyakinan Sikh. Sebelumnya, keduanya tidak mengenal satu sama lain, dan Surjit pun sebenarnya belum mau menikah. Akan tetapi, keluarganya memaksanya untuk menikah. Mau tidak mau, Surjit pun mengikuti kemauan keluarganya. Hingga akhirnya dia menikah dan tinggal bersama dengan keluarga barunya di Hayes London Borough of Hillingdon. Akan tetapi pernikahannya tidak bahagia, melainkan dia sering mendapatkan perlakuan keras dari suami dan ibu mertuanya. Selama pernikahan, Surjit selalu mendapatkan perlakuan keras dari keluarga barunya, terutama dari ibu mertuanya Bachchan Kaur Atwal berusia 70 tahun. Meskipun usianya yang sudah menua, Bachchan tidak memperlihatkan sikap yang baik yang bisa dianut oleh anak, menantu, dan cucunya. Dia justru memperlihatkan sikapnya yang tidak baik. Dia digambarkan sebagai pemimpin di keluarganya dan suka mengatur, bahkan mengendalikan semua orang di keluarganya. Terutama Surjit, dia diperlakukan seperti budak. Merasa dirinya selalu diatur dan dikendalikan, membuat Surjit menjadi tertekan hingga akhirnya dia mencari pekerjaan agar bisa mengurangi beban masalahnya itu. Dia diterima bekerja sebagai petugas bea cukai di Bandara Heathrow, London. Sedangkan suami Surjit bekerja sebagai supir bus. Surjit pernah dituduh melakukan aborsi dan dicap sebagai pembunuh setelah dia mengalami keguguran 3 bulan setelah pernikahan. Kemungkinan keguguran itu disebabkan karena tekanan dan perlakuan yang tidak enak dari keluarganya. Hingga akhirnya Surjit melahirkan 2 orang anak. Namun setelah anaknya besar, Bachchan mencoba menjauhkan anak-anak Surjit dari ibunya. Bachchan juga meminta kepada anak-anak Surjit untuk memanggilnya Mami. Yang lebih parahnya lagi, Surjit dianggap tidak patuh terhadap peraturan di keluarganya, sehingga membuat Surjit sering mendapatkan pukulan dari suaminya juga dari ibu mertuanya. Hal itu juga sering dilihat oleh Sabjit yang merupakan kakak iparnya. Sabjit sendiri juga mendapatkan perlakuan yang sama. Namun Sabjit tidak berani melawan dan memilih untuk diam. Tak ingin memperdulikan tekanan di keluarganya, Surjit memilih untuk fokus dengan pekerjaannya. Di sana dia mendapatkan banyak teman dan merasa lebih nyaman. Bahkan Surjit merasa lebih nyaman dengan salah satu pria teman kerjanya. Dia merasakan kehangatan dari temannya itu, sehingga membuat Surjit jatuh hati kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Surjit menjadi lebih suka berdandan. Dia mulai mengenakan pakaian ala barat, sehingga suaminya Sukhdev yang melihat itu menjadi curiga. Sukhdev pun lalu memata-matai Surjit. Kemanapun dimanapun Surjit berada, Sukhdev selalu mengikutinya. Hingga akhirnya Surjit pun terciduk berduaan dengan laki-laki lain. Namun Sukhdev berusaha memendam amarahnya. Saat Surjit pulang dari kerja, Sukhdev pun lantas menanyainya dan memberitahukan kepada seluruh keluarganya kalau Surjit telah berselingkuh. Mendengar hal itu, Bachchan merasa namanya telah dicoreng dan dipermalukan. Tidak ingin dipermalukan, Bachchan dan Sukhdev membuat rencana untuk menghabisi Surjit demi kehormatan keluarganya. Surjit yang sudah ketahuan telah berselingkuh akhirnya meminta cerai kepada Sukhdev. Namun permintaannya itu ditolak oleh Sukhdev dan ibunya. Permintaan Surjit untuk cerai itu membuat Bachchan kepikiran terus-menerus. Sebab hal ini bisa mencoreng kehormatan keluarganya jika perceraian itu terjadi. Beberapa hari kemudian, Bachchan mengumpulkan anak-anak dan menantunya kecuali Surjit.
Di tengah-tengah anak dan menantunya, Bachchan mengungkapkan dia berencana untuk membawa Surjit ke India dan akan menghabisinya di sana. Pertama-tama, Bachchan berencana akan mengajak Surjit ke India untuk menghadiri 2 pesta pernikahan kerabatnya sekaligus, di mana itu juga merupakan syarat persetujuan cerai. Mau tidak mau, Surjit pun menyetujui syarat itu, sebab perceraian itulah yang diinginkan Surjit. Pada tanggal 4 Desember 1998, Surjit beserta keluarganya terbang ke India. Surjit pun dengan penuh kegembiraan dalam perjalanan itu. Namun dia tidak tahu perjalanan itu merupakan perjalanan terakhirnya. Iparnya Sabjit yang mengetahui hal itu hanya bisa terdiam tanpa kata. Sebab dia sendiri takut kalau dia membuka suara, dia juga akan menerima hal yang sama. Sebagai ipar yang baik, Sabjit sebenarnya tidak tega dengan Surjit. Dia berusaha mencegah peristiwa itu dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Akan tetapi laporannya itu dianggap angin lalu. Sesampainya di bandara India, mereka dijemput oleh saudara laki-laki Bachchan bernama Darshan Singh. Lalu mereka menuju ke Punjab di mana pesta pernikahan saudaranya digelar. Setelah menghadiri pernikahan kerabatnya, Surjit berencana pulang lebih awal dan mendatangi agen perjalanan untuk mendapatkan tiket penerbangan. Saat itu, Surjit diantar oleh Darshan, di mana sebelumnya Darshan sudah diberitahu Bachchan akan rencananya itu. Setelah dari agen perjalanan, Darshan lalu membius dan mencekik Surjit hingga Surjit menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, jasad Surjit dibuang di Sungai Ravi, dan kabarnya jasad Surjit tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Pada tanggal 18 Desember 1998, Sukhdev dan yang lainnya kembali ke Inggris. Kedua anak Surjit dan orang tua Surjit yang tidak melihatnya lalu menanyakan keberadaan Surjit. Bachchan menjawab kalau ibunya tidak akan pernah kembali ke Inggris lagi. Namun berbeda jawaban yang dilontarkan kepada orang tua Surjit. Bachchan mengatakan kalau Surjit kabur dengan laki-laki selingkuhannya. Mengetahui hal itu, keluarga Surjit menjadi sangat bersedih. Akan tetapi mereka curiga pasti ada sesuatu yang menimpa Surjit. Setibanya di Inggris, Sabjit yang merasa kejadian ini tidak benar, dia lalu mengirim surat kepada pihak kepolisian dengan memberitahukan detail peristiwa pembunuhan itu. Pada bulan Mei tahun 2000, polisi menangkap Bachchan, Sukhdev, dan 2 anggota keluarga lainnya. Mereka ditangkap atas dugaan konspirasi pembunuhan. Akan tetapi mereka kembali dibebaskan karena kurangnya bukti. Dengan dibebaskannya Bachchan, membuat Sabjit hidup dalam ketakutan. Sabjit diancam untuk diam dan tidak melaporkannya lagi ke polisi. Jika tidak, dia dan keluarganya juga akan dihabisi. Takut dirinya dan keluarganya menjadi korban, Sabjit hanya bisa terdiam selama bertahun-tahun. Lalu pada tahun 2004, Sabjit mengalami stres tingkat tinggi karena setiap hari dia diancam dan diintimidasi oleh keluarga Bachchan, sehingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Sabjit mendatangi keluarganya dan memberitahukan semua yang telah terjadi selama ini, hingga akhirnya dia kembali membuat pernyataan kepada polisi. Pada tahun 2005, pihak kepolisian Inggris kembali membuka kasus pembunuhan Surjit. Pernyataan Sabjit merujuk pada pertemuan keluarga, di mana rencana untuk menyingkirkan Surjit telah dibahas, dan juga menuduh bahwa Bachchan Kaur secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa Surjit telah dibunuh di India dan dibuang ke sungai. Pada 3 November 2005, salah satu putri Bachchan ditangkap dan ditanyai tentang pertemuan keluarga pada Desember 1998. Dia menyangkal hadir dalam pertemuan itu, tetapi dia mengakui bahwa ibunya telah memberitahunya bahwa Surjit telah dibunuh. Dia kemudian mundur dan mengaku tidak ingat apa-apa tentang percakapan itu. Polisi juga terbang ke India untuk mencari bukti dan menginterogasi beberapa saudara Bachchan. Setelah penyelidikan yang rumit, Bachchan Kaur dan Sukhdev Atwal didakwa dengan konspirasi pembunuhan pada November 2005. Dan pada tahun 2007, setelah melalui berbagai sidang, Bachchan dan Sukhdev dinyatakan bersalah. Bachchan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan jangka waktu minimal 20 tahun. Dan Sukhdev juga menerima hukuman seumur hidup dengan jangka waktu minimal 27 tahun. Pada bulan Maret 2009, Bachchan mengajukan banding atas vonis dan hukumannya. Bandingnya terhadap hukuman ditolak, tetapi tarif minimumnya dikurangi menjadi 15 tahun. Banding itu dilakukan sebab hukuman itu terlalu berlebihan untuk wanita lansia.
sedangkan Sukdev dikurangi menjadi 20 tahun. Setelah ditangkapnya Sukdev, anak-anaknya dibawa ke dinas sosial, dan pada bulan Januari 2008, perintah penyitaan dikeluarkan untuk mengembalikan hasil yang diperoleh Bachchan dan Sukdev ketika mereka secara curang mengalihkan kepemilikan rumah Surjit kepada mereka sendiri. Sukdev telah memalsukan tanda tangan Surjit pada tahun 2004 dan rumah itu dijual pada tahun 2007. Uang hasil penjualan rumah disimpan ke rekening Bachchan dan kemudian dengan cepat ditransfer ke rekening bank berbagai anggota keluarganya. Yang menjadi perhatian khusus dalam kasus ini, yakni orang yang mengeksekusi Surjit tidak mendapatkan hukuman sama sekali dan bebas menjalani hidupnya. Banyak warga Inggris yang memprotes hal itu. Pemerintah Inggris menyatakan pihaknya tidak dapat mencampuri prosedur hukum negara lain, sama seperti mereka tidak dapat mencampuri prosedur kami. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.